Shalom, hari ini kita berjumpa di dalam secercah cahaya dengan judul Menyelamatkan Diri. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 32 ayat yang keempat dan 24. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Suatu hari saya didatangi murid laki-laki. Ia meminta saya, yang sebagai wali kelas mereka, memilihnya untuk menjadi ketua kelas. Dan saya pun menjawab kepada anak itu, "Ya, nanti ada waktunya untuk pemilihan ketua kelas." Benar, ketika pemilihan ketua kelas, dari beberapa calon yang saya usulkan, tidak satu pun anak yang menolak dari anak itu, anak yang menghadap saya untuk menjadi ketua kelas. Saya tidak tahu bagaimana diplomasi sang anak kepada teman-temannya, meskipun saya sendiri ragu-ragu untuk memilihnya. Di lain waktu, ada murid yang lain bercerita tentang buruknya kelakuan sang ketua kelas. Dan ketika saya masuk pada jam wali kelas, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat sang ketua kelas ini memasang kaki dan menjegal teman yang saya panggil untuk maju. Spontan saja saya marahi dia. Dia mengelak, "Bukan saya kok, Bu. Saya nggak apa-apa." Lah, ibu itu melihat dengan mata kepala sendiri loh, Nak. Kamu melakukannya. Kecuali kalau mata ibu buta, kamu bisa berbohong. Akhirnya dia tertunduk. Waktu-waktu berikutnya, terjadilah pergantian ketua kelas seiring dengan banyaknya ketidakberesan di kelas. Begitulah konspirasi jahat manusia. Semula dipikirnya baik, tetapi mendatangkan dosa. Dalam hal ini adalah kebohongan. Kalau kita membaca Keluaran pasal 32, ketika Musa yang lama tidak turun dari atas gunung, bangsa Israel meminta Harun untuk membuat Allah bagi orang Israel, sebagaimana permintaan mereka. Lalu Harun ganti meminta emas dari mereka, kemudian memahat dan membuat patung lembu emas, lalu menyatakan bahwa itu adalah Allah mereka. Tetapi ketika Musa turun dari atas gunung dan marah kepada bangsa Israel dan terutama kepada Harun, ia memberikan alasan bahwa patung lembu emas itu keluar sendiri dari api. Harun mau melepaskan tanggung jawab dengan berbohong demi menyelamatkan dirinya. Di hadapan Musa, mungkin saja Harun bisa selamat. Tapi apakah Allah tidak melihat hati seseorang? Apakah untungnya jika seseorang mencoba menyelamatkan diri dengan cara seperti itu? Mungkin yang paling parah adalah kematian hati nurani. Jika kebohongan demi kebohongan kita lakukan terus, maka hati nurani yang Tuhan berikan kepada diri kita tidak lagi bisa mengingatkannya. Akibatnya,
kejahatan demi kejahatan di mata Allah dan sesama terus berulang terjadi di dalam hidup kita. Marilah kita jujur terhadap diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Seperti juga dinyatakan dalam cahaya kata kita hari ini, di hadapan Tuhan tak ada yang tersembunyi. Jika kita sepertinya hendak membutakan mata Tuhan, maka gelaplah seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya.